Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang menu dan icon pada lembar kerja Microsoft Word. Di sini ada Quick Access Toolbar yang berada di pojok kiri atas yang terdiri dari 3 icon. Yang pertama Save, Undo, dan Redo. Di tengah sini ada namanya toolbar yang berada di tengah layar yang berfungsi untuk memunculkan nama file yang sedang pengguna buka dan kerjakan. Untuk file yang belum tersimpan, akan memunculkan nama dokumen. Dan ini adalah Windows menu yang berada di pojok kanan atas dan berguna untuk menyembunyikan, memperbesar, atau memperkecil, dan mengeluarkan dari aplikasi ini. Dan di sini ada tab menu yang berisikan File, Home, Insert, Design, Layout, Reference, Melek, Review, View, sama Help. Di sini juga ada Ribbon Tool. Ini berfungsi untuk mengetahui isi dari menu-menu di atas. Ribbon Tool juga bisa disebut dengan submenu. Di sini ada ruler yang berguna untuk menyelaraskan teks, grafis, tabel, ataupun unsur-unsur lainnya dalam dokumen yang pengguna buat. Dan ini adalah lembar kerja yang berfungsi untuk menampilkan apa yang pengguna ketikkan dan perintah yang pengguna kehendaki. Dan ini adalah scroll bar yang berfungsi untuk menggeser lembar kerja secara horizontal maupun vertikal. Letaknya berada di bagian kiri. Dan di sini ada text status yang berada di pojok kiri bawah. Fungsinya adalah untuk menginformasikan jumlah halaman, kata, dan bahasa yang sedang digunakan. Dan di sini ada zoom menu yang terletak pada bagian pojok kanan bawah layar yang memiliki fungsi untuk memperbesar atau memperkecil tampilan lembar kerja Microsoft Word. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan di bagian file. Di bagian file terdapat beberapa icon, yaitu Save yang berfungsi untuk menyimpan dokumen Microsoft Word. Yang selanjutnya Save As. Menu ini pada dasarnya mempunyai fungsi yang sama, akan tetapi menu ini memiliki fungsi yang lebih spesifik, seperti memiliki lokasi penyimpanan dan merubah jenis file. Selanjutnya Open berfungsi membuka file yang ada di perangkat kamu. Selanjutnya Close yang berfungsi untuk menutup dokumen yang sedang dibuka. Yang kelima Info yang berfungsi untuk mencari informasi dari dokumen yang telah dikerjakan. Yang selanjutnya New yang berfungsi membuka atau membuka lembaran kerja baru. Yang selanjutnya Print yang berfungsi mencetak atau mengeprint dokumen. Yang selanjutnya Share yang berfungsi sebagai menyimpan dokumen dan kemudian mengirimkan ke blog. Yang selanjutnya Options yang berfungsi untuk melakukan penyesuaian dokumen atau lembar Java. Di sini terdapat bagian font juga. Di bagian font ini digunakan untuk mengatur huruf dan angka, seperti jenis, ukuran, warna, dan lainnya. Di sini terdapat font yang berfungsi untuk memilih jenis huruf yang akan digunakan. Ada font size untuk mengatur ukuran huruf yang akan digunakan. Ada grow font untuk memperbesar ukuran huruf sebesar 2 piksel. Ada shrink font yang berfungsi untuk memperkecil ukuran huruf sebesar 2 piksel. Ada change case yang berfungsi untuk mengubah status antara huruf kapital dengan huruf kecil pada teks terpilih. Ada clear formatting untuk menghapus format teks yang terpilih. Ada bold yang berfungsi untuk menebalkan teks. Ada italic untuk memiringkan teks yang
terpilih, ada underline untuk membuat garis bawah pada teks, ada strike through yang berfungsi untuk memberikan garis di tengah pada kalimat teks, ada subscript yang berfungsi untuk memberi karakter pemangkatan di bawah, ada superscript yang berfungsi untuk memberikan pemangkatan di atas, ada text highlight color yang berfungsi untuk memberikan warna di belakang teks terpilih, ada font color yang berfungsi untuk mengubah warna teks yang terpilih. Paragraf. Di sini terdapat beberapa icon yang berfungsi untuk mengatur dan menyesuaikan paragraf pada dokumen. Yang pertama ada bullet yang berfungsi untuk menambahkan bullet dan berbagai tanda lainnya pada teks dengan format listing. Selanjutnya numbering yang berfungsi untuk menambahkan format penomoran secara otomatis pada dokumen. Yang selanjutnya discrete indent yang berfungsi menggeser paragraf dokumen ke bagian kiri. Selanjutnya increase indent yang berfungsi menggeser paragraf dokumen ke bagian kanan. Selanjutnya alignment left yang berfungsi untuk membuat teks menjadi rata kiri. Alignment center yang berfungsi untuk membuat teks menjadi rata tengah. Yang selanjutnya alignment right yang berfungsi untuk membuat teks menjadi rata kanan, dan justify yang berfungsi untuk membuat teks menjadi rata kanan kiri. Line paragraph berfungsi untuk mengatur sekaligus menyesuaikan jarak antara baris pada dokumen. Shading mengubah warna di bagian latar belakang teks. Border berfungsi untuk menambahkan garis tepi atau border pada teks. Selanjutnya styles. Styles merupakan ribbon group yang berfungsi sebagai teks formatting yang sudah diatur agar bisa digunakan lebih cepat saat pengetikan di lain waktu tanpa harus mengatur kembali. Editing. Submenu yang berisi icon untuk melakukan editing pada dokumen. Yang pertama, find yang berfungsi untuk mencari dan menemukan kata tertentu dalam dokumen. Yang selanjutnya, replace yang berfungsi untuk mencari dan menggantikan kata tertentu yang diinginkan. Select yang berfungsi untuk memilih atau memblok objek teks pada dokumen. Selanjutnya, pada menu insert. Menu insert digunakan untuk memasukkan objek ke dalam dokumen. Pada menu ini terdapat beberapa ribbon. Yang pertama, text. Submenu ini berisi icon untuk mengatur dan menyesuaikan pada lembar kerja. Yang pertama, cover page yang berfungsi untuk memberikan sampul pada halaman. Yang kedua, blank page yang berfungsi untuk menyisipkan halaman kosong. Selanjutnya, page break yang berfungsi untuk memutuskan halaman dan berlanjut pada halaman berikutnya. Tabel. Tabel berfungsi untuk menyisipkan atau membuat tabel pada lembar kerja. Illustration. Terdapat beberapa icon. Picture berfungsi untuk menyisipkan gambar dari dalam komputer. Smart art berfungsi untuk menyisipkan macam-macam objek seperti struktur organisasi, card, dan lain-lain pada halaman dokumen. Card berfungsi untuk menyisipkan grafik pada halaman dokumen. Screenshot berfungsi untuk mengambil tangkap layar atau gambar layar. Selanjutnya, links. Kumpulan icon yang berfungsi untuk menghubungkan tautan atau dokumen hingga objek lain. Yang pertama ada hyperlink. Icon ini berfungsi untuk memasukkan sebuah link atau web tertentu ke dalam dokumen. Yang selanjutnya bookmarks yang berfungsi untuk menghubungkan suatu bagian dari dokumen dengan bagian lain. Yang selanjutnya cross reference yang digunakan untuk menghubungkan sebuah teks dengan suatu objek, gambar, tabel, dan lain-lain yang masih dalam dokumen yang sama. Selanjutnya header and footer yang digunakan untuk
mengatur bagian header dan footer sebuah dokumen seperti menambahkan penomoran. Header berfungsi untuk menambahkan teks atau objek pada bagian header, yaitu bagian atas pada setiap halaman di dalam dokumen. Footer berfungsi untuk menambahkan teks atau objek pada bagian footer, yaitu bagian bawah pada setiap halaman di dalam dokumen. Selanjutnya, page number untuk memberikan penomoran pada setiap halaman. Selanjutnya, teks. Teks berfungsi untuk membuat teks dengan berbagai efek dan bentuk. Ada beberapa icon. Yang pertama, textbook, yang berfungsi untuk membuat sebuah kotak kosong yang bisa diisi teks ke dalam dokumen. Yang selanjutnya, quick pass yang berfungsi untuk menyisipkan berbagai objek ke dalam lembar kerja Microsoft Word. Yang selanjutnya adalah word art yang berfungsi untuk menambahkan berbagai efek keren ke sebuah teks. Yang selanjutnya, signature line yang berfungsi untuk menambahkan tempat untuk membubuhkan tanda tangan. Yang selanjutnya, date and time yang menambahkan tanggal ke dalam Word. Yang selanjutnya, objek untuk menambahkan dokumen tertentu ke dalam sebuah dokumen. Dan di sini ada drop cap yang berfungsi untuk memberikan huruf kapital pada awal paragraf. Selanjutnya, simbol. Submenu yang berguna untuk menyisipkan berbagai simbol umum. Terdapat dua icon, yaitu equation yang berfungsi untuk menambahkan berbagai simbol yang umum digunakan dalam matematika ke dalam lembar kerja. Yang kedua, simbol yang berfungsi untuk menambahkan berbagai bentuk simbol ke dalam lembar paragraf. Selanjutnya, menu desain. Menu desain adalah kumpulan icon untuk mengatur tampilan pada lembar kerja, meskipun menu ini jarang sekali digunakan. Di sini ada dokumen formatting dan di dalamnya terdapat beberapa icon. Yang pertama, tema digunakan untuk memberikan tema pada lembar kerja. Yang selanjutnya, color yang digunakan untuk menentukan warna tema lembar kerja. Selanjutnya, font digunakan untuk memilih jenis font yang digunakan pada lembar kerja. Yang selanjutnya, paragraph spacing yang digunakan untuk mengatur jarak antar paragraf. Yang selanjutnya, efek untuk memberikan dan mengatur efek di dalam lembar kerja. Yang selanjutnya, set default yang digunakan untuk menyimpan pengaturan tema yang sudah diatur dan menjadikannya pengaturan bawaan Word. Dan selanjutnya, background. Di sini juga terdapat beberapa icon. Yang pertama, watermark yang digunakan untuk memberikan tanda pada setiap halaman lembar kerja. Tulisan samar di tengah lembar kerja. Yang selanjutnya, backcolors yang digunakan untuk memberikan warna pada halaman. Backborder digunakan untuk memberikan bingkai pada halaman. Selanjutnya, ke menu layout. Di sini juga terdapat beberapa ribbon tool. Yang pertama ada backstab. Di sini ada beberapa icon. Yang pertama, margin yang digunakan untuk menyesuaikan batas pinggir halaman. Orientation digunakan untuk menentukan dokumen berbentuk vertikal atau horizontal. Size digunakan untuk mengatur ukuran lembar dan panjangnya lembar kerja. Columns digunakan untuk membagi teks menjadi beberapa columns. Brick digunakan untuk mengatur bentuk dan letak dari halaman ataupun kolom teks. Line number digunakan untuk memberikan nomor otomatis pada baris teks. Hibernation digunakan untuk memisahkan antara kata dan penghubung. Paragraf. Di sini juga terdapat dua icon. Yang pertama, indent digunakan untuk menambah dan mengurangi jarak teks dari pinggir lembar kerja. Yang selanjutnya, spacing digunakan untuk menentukan jarak paragraf. Right. Di sini juga ada beberapa icon. Yang pertama ada position. Digunakan untuk memilih dan menentukan letak dari objek. Yang selanjutnya, warp text digunakan untuk mengatur posisi dari objek. Bring forward digunakan untuk meletakkan objek di depan objek yang lainnya.
Send backward digunakan untuk meletakkan objek di belakang objek yang lainnya. Selection pane digunakan untuk menampilkan navigasi. Alike digunakan untuk menentukan rata pada objek. Group digunakan untuk menentukan dan mengelompokkan banyak objek menjadi satu. Rotasi digunakan untuk memutar posisi objek. Selanjutnya ke menu reference. Menu ini adalah kumpulan icon yang biasa digunakan untuk membuat referensi atau rujukan dalam hal pembukuan dan paling sering digunakan untuk membuat proposal, skripsi, dan lain-lain. Di sini juga ada beberapa ribbon tool. Yang pertama table of contents. Di sini juga terdapat beberapa icon. Yang pertama table of contents digunakan untuk memberikan daftar isi secara otomatis. Add text digunakan untuk mengatur paragraf yang dipilih sebagai entry ke dalam daftar isi. Update tabel digunakan untuk memperbarui daftar isi saat terjadi perubahan pada lembar kerja. Footnotes. Di sini juga terdapat beberapa icon. Yang pertama, insert footnote digunakan untuk memberikan catatan kaki seperti yang kita temui di buku yang terletak di sudut kiri bawah. Insert next footnote digunakan untuk memantau semua footnote yang berada dalam semua halaman. Show note digunakan untuk memperlihatkan footnote. Citation dan bibliografi. Di sini terdapat beberapa icon. Yang pertama, insert citation digunakan untuk menyisipkan kutipan. Manage source digunakan untuk mengelola seluruh kutipan yang terdapat pada lembar kerja. Style digunakan untuk memilih bentuk daftar pustaka. Bibliografi digunakan untuk menyisipkan daftar pustaka ke dalam lembar kerja. Selanjutnya ke menu My Links. Menu ini berfungsi untuk mengirimkan surat secara massal dengan tujuan yang berbeda-beda. Di sini juga terdapat beberapa ribbon tool. Yang pertama create. Di sini terdapat beberapa icon. Yang pertama envelopes berguna untuk mencetak atau membuat dalam keterangan pengiriman dan penerima dalam bentuk amplop. Yang selanjutnya label berguna untuk mencetak atau membuat dalam bentuk label. Selanjutnya Star Mail Makers. Di sini terdapat 3 icon. Yang pertama Star Mail Merge berguna untuk membuat surat untuk dikirimkan kepada banyak orang sekaligus. Selanjutnya Selected Recipients berguna mengelola daftar yang akan menerima surat. Dan yang terakhir Edit Recipient List yang berguna untuk merubah daftar penerima surat. Write, Writer, and Insert Field. Di sini juga terdapat beberapa icon. Yang pertama, Highlight Merge File yang digunakan untuk mengetahui dan mengubah informasi yang salah mengenai surat yang sedang dibuat. Address Block digunakan untuk memasukkan alamat tujuan. Greeting Line digunakan untuk menambahkan nama panggilan saat penerima surat. Insert Merge File digunakan untuk memasukkan informasi tambahan mengenai penerima surat. Rules digunakan untuk menambah atau menggabungkan tindakan pada surat yang memanfaatkan penyimpanan cloud. Match Files digunakan untuk memeriksa atau mencocokkan identitas sang penerima supaya tidak ditemukan 2 penerima yang sama. Update Label digunakan untuk memperbarui label pada surat sesuai keadaan terkini. Selanjutnya, Preview Result. Di sini juga terdapat beberapa icon. Yang pertama, Preview Result yang digunakan untuk melihat surat dan juga daftar penerima. Find Recipient digunakan untuk mencari identitas sang penerima sesuai dengan daftar penerima surat. Check for Errors digunakan untuk pemeriksa otomatis apakah terdapat kesalahan dalam surat. Selanjutnya, yang terakhir Finish, yang digunakan untuk melakukan tindakan lanjutan ketika surat telah selesai dikerjakan. Menu Review. Di sini terdapat beberapa ribbon tool. Yang pertama ada Proof It. Di sini ada beberapa icon seperti
Spelling and grammar digunakan untuk mengecek ejaan tulisan agar sesuai dengan ejaan dan tata bahasa, termasuk tanda baca agar sesuai dengan EYD. Selanjutnya, thesaurus digunakan untuk menampilkan alternatif suatu kata pada teks. Word count digunakan untuk menghitung jumlah seperti halaman, kata, karakter dengan spasi atau karakter tanpa spasi, garis, dan paragraf. Selanjutnya, language. Di sini ada dua icon. Yang pertama, translate, digunakan untuk menerjemahkan tulisan. Dan yang kedua, language, digunakan untuk mengatur bahasa yang dapat diterjemahkan. Di bagian comments ada beberapa icon juga. Yang pertama, new comment, digunakan untuk menambahkan komentar baru seperti pada tulisan, kata, kalimat, frase kata, atau paragraf. Delete digunakan untuk menghapus komentar. Preview digunakan untuk melihat komentar sebelumnya. Next digunakan untuk melihat komentar selanjutnya. Show comment digunakan untuk melihat semua komentar. Tracking, di sini juga terdapat beberapa icon. Yang pertama, track change, yang digunakan untuk melacak perubahan pada lembar kerja. Simple markup, digunakan untuk memilih apakah kita ingin melihat perubahan di dalam lembar kerja. Show markup, digunakan untuk memilih jenis markup yang ingin ditampilkan di dalam lembar kerja. Reviewing pane, digunakan untuk menampilkan segala perubahan pada lembar kerja. Change, di sini juga terdapat beberapa icon. Yang pertama, aside, digunakan untuk opsi tambahan menerima sebuah perubahan. Reject, digunakan untuk opsi tambahan menolak semua perubahan. Preview digunakan untuk berpindah ke perubahan yang terlacak sebelumnya. Next digunakan untuk perpindahan ke perubahan yang terlacak berikutnya. Compare. Ini digunakan untuk membandingkan dua dokumen dan melihat perbedaan antara keduanya. Protect, di sini terdapat block dan reset editing yang digunakan untuk membatasi orang untuk mengedit dokumen tersebut. Selanjutnya ke menu view. Di sini ada beberapa ribbon tool. Yang pertama view, ada beberapa icon juga. Yang pertama Red mode digunakan untuk merubah tampilan lembar kerja agar mudah dan nyaman untuk dibaca. Print layout digunakan untuk memeriksa lembar kerja saat hendak dicetak. Web layout digunakan untuk melihat tampilan lembar kerja dalam bentuk halaman web. Outline digunakan untuk melihat tampilan lembar kerja dalam bentuk outline. Draft digunakan untuk melihat tampilan lembar kerja dalam bentuk draft. Snow, di sini ada 3 icon. Yang pertama rule, yang digunakan untuk menampilkan atau menyembunyikan garis. Gridline digunakan untuk menampilkan atau menyembunyikan garis bantu dokumen. Navigation pane digunakan untuk menavigasi lembar kerja dalam heading, back, dan result. Zoom, di sini juga terdapat beberapa icon. Yang pertama, zoom digunakan untuk memperbesar atau memperkecil tampilan lembar kerja. 100% digunakan untuk mengembalikan tampilan lembar kerja dengan ukuran 100%. One page digunakan untuk menampilkan satu halaman lembar kerja. Multiple page digunakan untuk menampilkan banyak halaman. Page width digunakan untuk menampilkan lembar kerja agar sesuai dengan ukuran layar komputer atau laptop. Yang selanjutnya window, di sini juga terdapat beberapa icon. Yang pertama new window digunakan untuk membuka jendela lembar kerja kedua sehingga kalian dapat mengerjakan 2 dokumen dalam waktu bersamaan. Yang selanjutnya right all digunakan untuk menumpuk jendela yang terbuka agar kalian dapat melihat semua dalam waktu bersamaan. Split digunakan untuk melihat 2 bagian lembar kerja. View side by side digunakan untuk melihat dokumen secara berdampingan. Synchronous scrolling digunakan untuk membandingkan lembar kerja dari baris ke baris. Reset window position digunakan untuk menempatkan
lembar kerja yang sedang dibandingkan agar menjadi berdampingan. Switch window digunakan untuk berpindah dari satu halaman yang aktif ke jendela aktif yang lainnya. Markos digunakan untuk memperlihatkan markos pada lembar kerja.